Judul, Hantu Genderuwo. Di sebuah rumah tua di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tinggal sepasang suami istri, Dimas dan Anjani. Rumah mereka berdiri di ujung jalan kecil yang jarang dilewati orang, dikelilingi pohon-pohon besar yang sejak dulu dianggap angker oleh warga sekitar. Dimas adalah seorang PNS tinggi di kementerian. Pekerjaannya sering menuntutnya untuk keluar kota, kadang sampai seminggu. Tapi belakangan, meski Dimas sudah pamit akan pergi selama beberapa hari, Anjani kerap mendapati suaminya pulang mendadak di malam hari. Selalu dengan alasan yang sama. Tugasnya dibatalkan. Awalnya, Anjani tak berpikir macam-macam. Tapi ada yang aneh. Gaya bicara Dimas sedikit berbeda. Lebih kasar, lebih agresif. Yang paling membuatnya merinding adalah cara dia menyentuh. Saat mereka tidur bersama, sentuhannya terasa asing. Bukan suaminya yang hangat dan penuh perhatian. Ini dingin dan liar. Dan mata Dimas, gelap, kosong, seperti menatap dari balik kabut pekat. Anjani sempat bertanya, "Mas, kamu kenapa? Kamu beda." Dimas hanya menjawab dengan senyum lebar yang tak menyentuh mata, dan suara yang berat seperti dari tenggorokan yang luka. "Aku cuma kangen kamu, An." Setiap kali Dimas pulang mendadak, ia hanya datang malam hari, mengunci kamar dari dalam, dan menghilang sebelum pagi. Anjani bangun sendirian, dan tak pernah mendengar pintu depan dibuka. Bahkan aroma tubuh Dimas pun berbeda. Bukan aroma parfum khas yang biasa, melainkan bau tanah lembab dan asap kemenyan. Merasa terganggu, Anjani mulai mencatat hari-hari di mana Dimas bilang sedang dinas luar kota. Dan benar, ada pola. Di malam ketiga, Dimas selalu pulang. Tapi saat ia coba telepon Dimas esok harinya, sang suami tetap mengangkat dari luar kota. Merasa semakin takut, Anjani curhat pada temannya, Sari, yang dikenal punya kemampuan indigo. Sari datang ke rumah Anjani malam itu. Begitu masuk ke ruang tamu, wajah Sari langsung pucat. "Jani, di rumah ini ada sesuatu besar, hitam, tingginya hampir menyentuh plafon. Dia menatap kita dari pojokan kamar kamu." Malam itu, mereka tidur bersama di ruang tengah. Sari menyalakan dupa dan membawa gelang raja. Tapi tepat jam 2.33 dini hari, suara pintu depan membuka sendiri. Langkah kaki berat terdengar menaiki tangga. "Anjani, sayang, aku pulang." Suara itu, seperti Dimas, tapi lebih serak, lebih dalam, dan terlalu panjang. Sari langsung membacakan doa pelindung, dan dari balik pintu kamar, terdengar suara geraman, seperti binatang besar kesakitan. Pintu bergetar hebat, seperti hendak dijebol. Tapi setelah beberapa menit, semuanya diam. Paginya, Sari berkata dengan tenang namun ngeri, "Itu bukan Dimas. Itu Genderuwo. Dia menyamar, dan dia datang bukan dari alam liar. Dia dikirim." Mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ternyata Dimas memang menikah siri dengan seorang perempuan muda bernama Reni, yang dikenalnya dari proyek luar kota. Saat Anjani akhirnya mengkonfrontasi Dimas, lelaki itu hanya terdiam. Akhirnya ia mengaku, Reni pernah marah besar karena Dimas enggan menceraikan Anjani. Dan Reni punya keturunan dukun dari daerah Banten. Tak lama setelah itu, Reni menghilang secara misterius. Rumah kontrakannya terbakar, dan di antara puing-puing, hanya ditemukan pakaian hitam, kemenyan, dan sesajen yang sudah gosong.
Tapi kisahnya tak berakhir di sana. Anjani kini tinggal sendiri. Tapi kadang, saat dini hari, ia mendengar langkah berat menaiki tangga. Dan dari kamar yang seharusnya kosong, terdengar bisikan serak. "Sayang, aku pulang."